Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber, jumpa lagi di channel Berburu Vlog ya. Oke, langsung saja. Di sini ada topologi ya. Topologinya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, dimana di sini ada header 1 ya, dirubah namanya jadi header 1 internet, ini untuk link ke ISV, dan header 2 dirubah menjadi header 2 lokal, ini terhubung ke jaringan lokal, dan juga WLAN 1 ya, dirubah nama interface-nya menjadi WLAN 1 wireless, ini nanti terhubung ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, silakan klik tombol like, kemudian subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Perangkat smartphone maupun laptop ya. Nah, di sini ada tugas konfigurasinya ya. Pertama itu jaringan lokal atau LAN, IP LAN kliennya 192.200 plus absen, ini sorry ya, 192.200 plus absen titik 10.2/24. Ini absen di sini maksudnya nomor urut absen ya. Contohnya misal nomor urut Denny ada di nomor 4. Nah, berarti 192.204 berarti ya, 200 tambah 4. Nah, seperti itu ya. Terus jaringan internet yang kedua ya, atau WAN, IP internetnya sesuai dengan yang diberikan ISV ya. Begitu juga IP router sesuai dengan network yang diberikan ISV. Yang ketiganya tugasnya itu jaringan lokal nirkabel ya, WLAN, ini IP-nya 192.100 plus nomor absen ya. Sama seperti yang di atas, titik 20.2/24. Ini artinya setiap PC ini beda-beda ya IP-nya. Last time 8 jam. DNS, nah ini menggunakan 888, ini ditambahkan nanti ya di konfigurasi WLAN-nya. Terus yang keempat, sistem keamanan jaringan ya, dengan melakukan instalasi dan konfigurasi pada proxy server ya di jaringan lokal kabel. Ini port proxy-nya 3128, ini port standar dari proxy server. Caci manajernya ini no absen plus nama peserta @sekolah.sch.id. Visible hostnya www atau www.sekolah.sch.id, transparent yes. Nah, nanti ada blocking website ya, website HTTPS yaitu linux.org. Nah, mungkin ini ya tugas yang harus kita kerjakan. Oke, langsung saja kita buka Winbox-nya. Ini saya tutup dulu. Oke, masuk ke Winbox. Oke, sebelum saya lanjut, mohon partisipasinya ya untuk mengklik tombol subscribe, dan saya ucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe. Oke, ini karena udah dikonfigurasi sebelumnya, langkah awal kita lakukan reset dulu ya. Kita masuk menggunakan MAC address, lalu klik connect. Oke, di sini untuk meresetnya ya, kita masuk ke menu sistem ya. Kita masuk ke menu sistem ya, sorry. Oke, berikutnya klik reset configuration. Nah, di sini di checklist no default configuration sama do not backup ya, atau mau yang atas aja yang no default configuration silahkan. Saya klik dua-duanya aja. Oke, lalu klik reset configuration. Jawab yes. Oke, tunggu ya beberapa saat sampai nanti lampu indikator ETH atau header 1 header 2 nya off dan nunggu nyala lagi ya. Ini ditunggu beberapa saat.
Oke, indikatornya udah nyala ya. Ini saya close aja ya biar cepet. Oke, klik ini yang tadi saya close lagi. Saya masuk lagi ke Winbox ya. Oke, ini IP addressnya udah 0 ya. Ini berarti sudah di reset ya dan berhasil tadi. Oke, masuk lagi ke MAC address, lalu klik connect. Nah, sekarang kita coba ganti ya nama router OS, nama defaultnya itu ada di menu System Identity. Nah, yang ini, nah router OS-nya kita tambahkan UKK untuk namanya ya. Nah, nanti akan tampil di atas nih, di sini nih, ya, akan tampil di atas. Apply, oke. Ya, yang di atas ini berubah. Oke, berikutnya ini nggak diganti juga nggak masalah ya. Oke, ini langkah ini digunakan jika kita menggunakan router lebih dari satu. Oke, berikutnya kita ganti nama interface-nya ya sesuai topologi. Yang header 1 ini double klik di tab general bagian name, header 1 tambahkan internet ya, internet, apply, oke. Lalu header 2 nya tambahkan header 2 lokal, apply, oke. Yang ketiganya ini WLAN ya, WLAN karena belum aktif ya, WLAN 1, maka untuk mengaktifkan di klik centangnya ya, centang warna biru, enable. Oke, kalau udah seperti ini kita double klik. Oke, di tab general WLAN satunya kita ganti, kita tambahkan ya wireless, tambahkan wireless, wireless, apply, oke. Oke, ini udah. Sekarang kita coba aktifkan DHCP kliennya ya. Di menu IV DHCP client, klik plus. Oke, ini interface-nya header 1 internet ya, pilihannya ya. Karena sumber internetnya di header 1, lalu apply, lalu oke. Oke, dan lihat ini statusnya sudah bound, berarti internetnya udah mengalir ya di header 1 internet. Kita coba tes koneksi via new terminal. Ketikkan ping ke Google ya, DNS Google. Oke, ini terhubung ya. Oke, kemudian kita ping ke nama websitenya. Oke, ini terhubung juga, berarti udah ada koneksi internet ya. Ke langkah berikutnya kita berikan ini di close aja IP addressnya ya, IP, klik addresses. Oke, ini IP yang header 1 internet ini udah diberikan secara otomatis ya dari ISP nya. Kita berikutnya ngasih IP untuk header 2 dan juga WLAN 1 wireless ya. Klik plus, IP addressnya tadi 192 untuk header 2 ya, 192.200 ya. Ini saya pakai 200 saja ya, kalau nanti kalian ada nomor absennya, nomor urutnya berapa, tambahkan ya. 192.210.2/24. Interface-nya ini ada 2 lokal ya. Oke, kemudian di apply. Networknya ini akan otomatis terisi, lalu klik OK. Oke ya, ada 2 lokal udah dikasih IP-nya. Berikutnya yang wireless ya. Oke, yang wireless ini 100 ya, 192.100.1
titik ya. Kalau kalian no absennya ada ya, tambahkan ya no absen 10.2/2. Oh sorry, bukan 10, ini 20 ya. 192.100.20.2/24. Jangan lupa /24 nya harus disetapkan. ID-nya WLAN 1 wireless, apply, oke. Oke, kita cek ya IP-nya. Oke, untuk wireless 192.122, oke, 192.122. Oke, ini udah dikasih IP. Sekarang kita aktifkan NAT-nya ya. Ada di menu IP, firewall. Oke, lalu klik tab NAT-nya. Nah, setelah itu klik plus. Oke, untuk generalnya, chain-nya di tab general, chain-nya itu src NAT. Lalu out interface-nya ya, yang ini header 1 internet ya. Kemudian ke tab action, di sini actionnya pilihnya masquerade, lalu klik apply, lalu klik OK. Oke, berikutnya kita masuk ke, atau kita aktifkan, ini di close aja ya, IP DHCP servernya ya, untuk yang jaringan Ether 2 dan WLAN 1 wireless. IP DHCP server. Nah, udah muncul gini. Ini di tab DHCP yang aktif. Di sini ada tombol DHCP setup ya. Silahkan diklik. Nah, di sini DHCP server interface-nya tentukan. Ini yang Ether 2 lokal. Oke, lalu next. Oke, next aja ya. Ini kita tidak melakukan perubahan dan juga batasan apa namanya klien ya. Oke, terakhir klik OK. Nah, ini baru satu ya, Ether 2 lokal. Ini lihat di interface-nya. Sekarang tambahkan lagi, sekarang klik lagi DHCP setup-nya ya. Oke, sekarang pilih yang WLAN 1 wireless. Nah, di WLAN 1 wireless ini DNS ya, ada tambahan DNS. Oke, kemudian klik sama last time. Oke, klik lagi, klik next ya, next lagi. Nah, ini di DNS server. Ini yang bawaan ya dari ISP. Tekan atau klik panah bawah, tambahkan DNS Google-nya ya. 8.8.8.8.8 lalu next. Nah, last time-nya tadi di tugas itu 8 jam ya, berarti 08.0.0.2 ini dipisahnya, 08.2.00.200. kemudian klik next. Oke, klik OK. Nah, di sini berwarna merah ya, gak apa-apa, biarin aja. Ini nanti berubah menjadi warna hitam jika konfigurasi selesai dan ada yang terhubung ya, ada yang terhubung ke jaringan WiFi. Oke, ini gak apa-apa, ini jangan di close biar kita lihat perubahannya ya, kapan terjadi. Berikutnya kita coba tes koneksi ya. Ini sebenarnya udah ada nih, udah ada internet ya. Coba kita masuk ke CMD ya, CMD. Oke, kita coba ping ke DNS Google. Oke, ini terhubung. Kita ping lagi ke Google ya. Oke, ini juga ada terhubung ya, atau bisa dicek websitenya, kita buka ya. Oke, kita masuk ke YouTube. Oke, ini udah terbuka.
ya, internetnya berarti udah ada. Oke, berikutnya kita buat security profile ya, buat di wireless. Kita masuk ke wireless, menu wireless sebelah kiri atas. Oke, berikutnya ke security profile. Oke, setelah security profile kita tekan aja atau klik tanda plus. Nah, di tab general profile 1 ini kita tambahkan aja ya, misalkan profil UKK. Untuk modenya itu pakainya dynamic key. Nah, authentication tipenya WPA PSK sama WPA 2 PSK ini dicentang semua ya. Nah, ini akan muncul yang tulisan warna merah untuk mengisikan passwordnya. Saya gunakan 1 sampai 8 ya. Nah, kalau bentuknya bintang seperti ini tidak terlihat ya, boleh diaktifkan di sudut kiri atas tuh ya, menu setting, lalu hide passwordnya, centangnya dihilangkan. Nah, seperti ini. Nah, ini passwordnya nanti akan terlihat seperti 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Minimal amannya sih minimal 8 karakter ya, tapi saya gunakan angka 4 5 6 7 8. Oke, berikutnya kita, ini udah cukup ya, apply, lalu oke. Nah, sekarang kita masuk lagi ke interface ya. Ini yang tadi interface. Kalau mau membuka lagi ini di IP, bukan IP, sorry, yang di atas ya, interface ya, interface. Nah, sekarang kita double klik WLAN 1 wireless-nya. Oke, berikutnya kita masuk ke tab wireless yang ini. Nah, untuk modenya ini modenya average ya, modenya average, terus SSID-nya karena di tugas nggak ada ya, maka kalian tuliskan aja SSID-nya UKK, apa ya, UKK sama nama ya, misal UKK nama Denny ya, seperti ini. Oke, kemudian di security profile-nya pilih yang tadi udah dibikin, profil 1 UKK. Kemudian setelah ini apply. Oke. Nah, sekarang ini boleh dicek ya di smartphone-nya. Bentar, ini enggak saya tampilkan ya di layar handphonenya ya. Saya cek dulu untuk koneksi Wi-nya itu SSID-nya UKK Denny. Oke, ini udah ada ya, udah terhubung. Kakak Denny tinggal dipilih aja. Oke, ini udah tersambung. Oke, ini udah tersambung. Saya masuk, sorry nggak bisa ditampilkan ya. Oke, saya masuk ke browsernya. Oke, ini udah terhubung ya, di WiFi juga udah terhubung di smartphone. Nah, sekarang langkah berikutnya itu memblokir website Linux ya. Ini saya tes dulu. Masuk ke Linux ya, Linux ARG ini ya, HTTPS ini. Nah, ini masih terbuka ya, masih bisa dibuka. Nah, kita coba blok. Nanti setelah diblok ini Linux ARG ini tidak bisa dibuka di website jaringan lokal ya, maupun yang menggunakan wireless. Oke, kita kembali lagi ke Winbox.
adanya, kita aktifkan dulu ya web proxy-nya, IP, cari di bawah ini, paling bawah web proxy. Oke, di tab general, enable-nya diaktifkan. Oke, untuk portnya yang 8080 kita ganti dengan port bawaan proxy itu 3128 ya. 3128. Caci administratornya yang webmaster ini diganti dengan no absen plus nama ya, tambahkan @sekolah.sch.id. misalkan saya nomor absennya ada 4, ada di nomor urut 4, Denny plus nama ya, @sekolah.sch.id. Oke, kemudian caci on disk-nya ini dicentang ya. Nah, ini udah. Kemudian di sebelah kanan ini ada tombol akses. Kita klik tombol aksesnya, kemudian klik plus. Nah, di DST ya, atau destination address-nya ini kita tuliskan nama websitenya, misal bintang, awali dengan bintang ya, linux.org bintang gitu ya. Jadi kata di awal Linux dan di akhir org itu ke bawah semua. Destination, sorry bukan di address ya, bukan di address tapi di destination host bintang. Oke, linux.org bintang seperti ini ya. Nah, kalau kalian mau memproteksi atau memblokir extension file, ini bisa diisi di path ya. Oke, berikutnya tadi bukan destination address ya, mohon maaf, ini pilihnya destination host ya. Kemudian actionnya ya, jangan lupa actionnya ya, diklik, pilihnya deny ya, artinya ditolak. Oke, ini udah semua. Bentar saya cek lagi, takut keliru ya. Oke, tst hostnya linux.org, actionnya deny, lalu klik apply, lalu klik OK. Nah, sampai di sini belum ya. Ini ada satu langkah lagi. Kita masuk ke IV firewall. Nah, di firewall kita masuk ke tab address list, lalu klik plus. Nah, di name-nya misal saya tulis blok Linux ya, untuk memblokir Linux. Kemudian address-nya, nah yang ini diganti ya, linux.org. Ini sudah apply, lalu klik OK. Nah, kemudian ke filter rule lah, yang ini yang tab awal, klik filter rule, lalu klik plus. Nah, ini di tab general, chainnya forward ya, protokolnya ini pakai yang 6 TCP. Oke, berikutnya ke tab advance, destination address host. Nah, ini address list ya, cari yang destination. Sorry ya, benar ini ya, destination address listnya ini diganti atau dipilih tadi ya, blok Linux. Jangan lupa actionnya di drop ya. Actionnya ke tab action. Nah, di sini pilihnya drop. Nah, yang ini
Ini oke, sudah kita apply. Oke, kita oke ya. Ini juga saya apply, oke, saya close. Oke, tadi yang merah itu udah di close ya. Oke, kita coba tampilkan tadi yang warna merah ya. Ini tadi DHCP server ya, IP DHCP server. Nah, ini udah ya, udah hitam ya, karena tadi udah saya tes koneksi untuk yang smartphone ya. Oke, tadi kan merah ya, sekarang udah hitam. Nah, sekarang kita tes blok Linux-nya. Ini yang tadi ya masih bisa dibuka. Nah, sekarang saya muat ulang atau saya buka tab baru, masuk ke Linux org. Oke, ini muter-muter terus ya. Ini berarti udah terblok ya, jadi nggak bisa dibuka. Oke, sambil nunggu tampilan terbloknya, saya juga coba di smartphone ya, buka Linux-nya. Ini mohon maaf tidak saya tampilkan yang di smartphone ya. Oke, ini masih muter-muter sambil nunggu info yang keluarnya. Kita balik ke Winbox ya. Oke, kita coba masuk lagi, masih belum. Nah, ini ya. Nah, pesannya seperti ini nih ya, fake cloud not be loaded ya. Jadi halaman yang Linux ini tidak bisa ditampilkan ya. Nah, di sini ada such as ad blocker gitu. Ini tampilannya seperti ini ya. Kalau nah ini juga udah terbuka ya di tab browser yang keduanya. Pesannya seperti ini ya. Nah, sekarang bagaimana untuk memberikan akses lagi atau membuka blokirnya? Nah, ini kita kembali ke Winbox. Nah, adanya di menu IP ya. Kita masuk lagi ke firewall. Nah, seperti ini. Ini kan ada di filter rule ini ada drop ini ya. Ini diklik ya. Lalu kita disable atau klik tanda kali yang ini. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita coba tes lagi. Kita refresh ya untuk Linux. Nah, ini udah terbuka lagi ya. Ini juga yang tab 2, kita refresh. Begitu juga yang di smartphone, kita buka ulang. Oke, ternyata udah normal kembali ya. Oke, begitu ya cara blokirnya dan juga cara membuka blokirnya. Semoga tutorial ini bermanfaat ya. Semangat ya. Terima kasih, saya cukupkan dulu ya, sampai ketemu nanti di lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.